Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, sekarang kita mulai lagi pelajaran yang kemarin. Jadi kali ini materinya itu sedikit lanjut tentang yang kemarin, jenis-jenis senyawa karbon. Jenis senyawa karbon. Kemudian cara penulisan senyawa. Kemudian penamaan ya. Mungkin di penamaan nanti kita beberapa kali video. Oke. Kita mulai dari yang pertama, jenis senyawa ya. Jadi atau penggolongan senyawa-senyawa hidrokarbon itu bisa dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama ini rantai terbuka, kemudian cincin, kemudian cincin aromatis. Atau yang rantai terbuka ini bisa juga kita bagi lagi menjadi jenuh dan tidak jenuh. Nah, contoh yang jenuh itu adalah alkana ya. Alkana. Kenapa alkana ini dikatakan senyawa karbon yang jenuh? Itu karena kalau kita lihat misalkan C semua ikatan di alkana kan tunggal, atau dengan kata lain C-nya itu sudah berikatan dengan 4 atom yang lain. Berarti sudah tidak ada kemungkinan untuk memasukkan atom lain ke senyawa ini karena semua tempatnya sudah penuh. Berbeda dengan alkuna atau alkena ya. Kalau di sini kan ada rangkap 2, di sini rangkap 3. Yang 2 aja deh. Misalkan ini ada rangkap 2. Kemudian di sini ada hidrogen. Ini kan sebenarnya masih bisa ditambahkan hidrogen lagi nih. Karena C-nya kalau dilihat dari segi atom itu baru mengikat 3. 1, 2, 3. Karena yang ini katanya rangkap. Atau kalau kita tambahkan hidrogen, bahasa kimianya kalau ditambahkan hidrogen berarti dia direduksi ya. Direduksi atau dihidrogenasi karena reduksinya menggunakan hidrogen. Ini hidrogennya bisa masuk ke C yang sini dengan C yang sini ya, ke dua C yang ada di sini. Dan jadi sama kayak yang di atas ya. Jadi hanya masuk. Nah, yang ini ya. Jadi masuk ke sini. Atau dikatakan berarti C-nya ini tidak jenuh. Bukan senyawa hidrokarbon yang jenuh. Maksudnya jenuh berarti kalau yang jenuh itu sudah tidak bisa dimasuki atom lagi. Kalau yang tidak jenuh berarti masih ada kemungkinan untuk dimasukkan dengan atom yang lain. Atau dengan kata lain di situ ada ikatan rangkap. Baik ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Yang rangkap 3 kan sama aja. Kalau
breakdown. Ada rangkap 3 di situ gitu begini ya. C, kemudian di sini ada hidrogen. Ini kalau kita reduksi dengan hidrogen atau dihidrogenasi tadi bahasanya ya. Kita tambahkan dengan hidrogen. Ini hasilnya bakalan kayak jadi alkena. C-nya rangkap. Tadi rangkap 3, terus ketambahan hidrogennya ada 2. Masing-masing masuk ke C yang berbeda. 1 di sini, 1 di sini. Tadinya rangkap 3 ditambahin hidrogen jadi rangkap 2. Yang rangkap 2 ditambahin hidrogen lagi jadinya ikatan tunggal atau rantai yang jenuh. Oke, semoga paham. Nanti kalau nggak paham ditanyain aja lewat WhatsApp. Bagian mana yang nggak paham. Kemudian senyawa hidrokarbon itu juga ada yang cincin ya. Cincin berarti dia, kalau yang ini kan rantai saja gini kan, kayak gini. Nah kalau yang cincin dia berarti melingkar, ujung dengan ujung itu ketemu. Contoh yang cincin ini misalkan membentuk segitiga gini ya. Berarti ini ada C, berikatan, kemudian sisanya hidrogen. Ini senyawa hidrogen ya, senyawa hidrokarbon untuk cincin dengan 3 atom C. Bisa juga 4, 5 dan 6. Kalau yang paling stabil itu yang 6. Jadi kalau bentuk cincin ini jarang ditemukan karena bentuknya itu tidak stabil. Kalau tidak stabil berarti sulit untuk terbentuk. Kalau yang paling mudah untuk terbentuk itu yang kayak gini. Ini yang C-nya ada 6. Atau kalau digambar secara datar ya digambar biasa gini ya. Kemudian di masing-masing sininya itu mengikat 2 hidrogen. Tapi ini adalah gambar di ini ya, di atas kertas. Gambar yang 2 dimensi. Kalau versi 3 dimensinya itu yang seperti ini. Karena bentuk dari alkana yang C6 dan cincin itu tidak datar tapi kayak gini. Di pojok-pojok sini ini atom C-nya, kemudian di masing-masing sini ada hidrogennya 2. Jadi sini hidrogen. Kenapa bentuknya kayak gini? Karena bentuk yang ini kalau dilihat masing-masing C-nya, masing-masing C sebelah sini, ini berada dalam bentuk tetrahedral. Yang ini adalah geometri asli dari alkana kan, yang kemarin kita bahas kekhasan atom karbon. Kita tahu kalau senyawa alkana itu bentuk dasarnya atau basic formnya itu adalah tetrahedral, dan di
sini itu bentuknya juga tetrahedral ya. Nah, kecuali yang ini bentuknya nggak tetrahedral karena dipaksa membentuk cincin gitu kan, makanya yang ini tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena dipaksa untuk tidak tetrahedral. Atau mungkin biar lebih jelas lagi, saya gambarkan di software. Bentuknya kayak gini ya. Biar jelas pakai yang ini. Nah tuh lihat, bentuknya ini kan tidak ini ya, tidak datar tuh. Atau lebih jelas kalau pakai yang ini, lebih jelas kalau pakai yang stick ini. Nah tuh, bentuknya tidak datar tapi kayak gini, dan masing-masing ini berada dalam posisi tetrahedral kan. Yang sebelah sini tetrahedral, sini tetrahedral, 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 semuanya tetrahedral. Sebagaimana kalau kita hanya ada satu atom, satu senyawa hidrokarbon metana gitu. Nah, ini bentuk dasarnya kan kayak gini. Jadi kalau ada 6 ya posisinya bakalan kayak gini. Cek dulu udah berapa menit. Baru 12 menit. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke penulisan ya, penulisan senyawa hidrokarbon. Jadi cara untuk menulis senyawa hidrokarbon itu ada macam-macam. Yang paling jelas tapi paling ribet tuh yang kayak di buku itu ya. Jadi ditulis C-nya kayak gini, C-nya ditulis, kemudian ditulis juga hidrogennya. Ya yang seperti tadi. Ya, ini salah satu cara untuk menulis senyawa hidrokarbon. Jadi ditulis lengkap kayak gini. Cuman kalau seperti ini kan lama karena ketulis semua. Cara yang lebih singkat itu adalah bisa ditulis cuma C-nya aja. Kayak gini. Nah, kalau cuma ditulis C-nya aja, terus hidrogennya gimana? Nah, hidrogennya berarti mengikuti. Karena kita tahu C itu maksimal ikatannya 4. Berarti kalau C yang di sini kan dia baru kepake satu ikatan ya, berarti masih punya jatah 3. Berarti kalau ada C di ujung kayak gini, ikatannya cuma 1, berarti dia masih punya hidrogen 3 lagi, masih ada jatah 3 tempat di sini kan. Nah kalau C yang di tengah kayak gini, dia kan sudah kepake 2, berarti sisanya 2. Di sini juga kepake 2, berarti sisa 2. Di sini ujung sama 3. Nah kemudian kalau misalkan C-nya di tengah kayak gini, kalau di ini ujungnya berarti masih punya jatah hidrogen 3. Di sini juga jatah hidrogennya 3.
Jadi intinya hidrogennya itu akan menyesuaikan. Di sini juga 3. Di sini juga 3. Nah, di sini sudah kepakai 1 2 3, berarti tinggal sisa 1. Atau misalkan ada rangkapnya gini ya. C. Di sini sudah kepake 2 ya, berarti tinggal sisa 2. Yang tengah ini sudah kepake 4 nih. Sama sini 2, sama ke sini 2, ke sini juga 2. Berarti sudah nggak ada hidrogen lagi di situ. Nah, kalau di sini sudah kepake 2, berarti masih ada jatah 2 lagi. Dan seterusnya, kalau rangkap 3 berarti C rangkap 3. Di sini baru kepake 1, berarti masih ada slot 3. Di sini sudah kepake 2, berarti masih sisa 2 lagi. Di sini sudah kepake berapa? 1 2 3 4, berarti sudah nggak ada hidrogen di sini. Di yang paling ujung kepake 3. 1 2 3, berarti tinggal sisa 1. Nah, kemudian ada satu lagi cara, itu yang kayak gini. Cukup kayak gini aja. Ini berarti di masing-masing ujung atau siku ini itu ada atom C. Berarti ini di sini ada C, 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 C. Kemudian hidrogennya juga mengikuti. Kalau di ujung berarti dia ada 3, di sini ada 2, di sini ada 2 juga, di sini ada 2, di sini ada 3. Oke. Atau di buku mungkin ada cara penulisan yang lain, itu tanpa garis ya. Misalkan kayak gini, CH3, CH2, CH2, kemudian CH3. Berarti itu kan kalau mau digambar full kayak gini ya. Nah, bentuk yang ini biasanya kan sering dijumpai di itu soal ya. Karena yang seperti ini kan akan lebih mudah untuk diketik, tinggal diketik aja, terus yang ini di apa tuh namanya, subscript ya, jadi diturunkan ke bawah yang K3-nya. Kalau yang ini kan harus gambar gitu. Nah, kelebihannya kalau kalian bisa paham cara menggambar yang paling sederhana yang cuma garis ini, itu akan kepakai di aplikasi kimia kayak yang di sini ya. Ini saya hilangkan dulu. Ini kan sebenarnya pakai metode yang garis-garis itu. Karena kalau digambar semua ya bakalan lama banget. Nah, ini kalau di kayak gini kita kasih klik lagi, akan jadi ikatan rangkap ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, jadi yang ini juga bisa kita buat jadi ikatan rangkap ya. Kalau mau membuat ikatan rangkap ya tinggal ditulis saja rangkapnya di sini. Kemudian C-nya itu akan mengikuti. C, 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 rangkap, C.
Kemudian di sini berarti hanya ada 3, kemudian di sini ada 1 ya. Di sini juga ada 1, di sini ada 3. Oke. Atau bisa juga pakai yang apa? Pakai yang seperti ini, kemudian di ujung-ujungnya itu ditulis lengkap, cuman ditulis di ujungnya aja. Misalkan di sini itu CH3 itu ya. Berarti di sini ada C sendiri, di sini ada C sendiri, di sini ada C juga. Ini C. Nah, kalau di ujung yang sini itu gabung ya. Jadi nggak ada penambahan. Kalau di ini kan ada garis lagi, jadi C-nya itu nambah. Oke. Jadi sudah ke mana? Tadi kan kita mau belajar jenis senyawa sudah ya. Kemudian cara penulisan sudah, kemudian penamaan. Oke. Jadi untuk penamaan kemarin udah disinggung sedikit ya. Untuk penamaan kita bahas yang alkena dulu tentunya. Untuk penamaan alkena itu untuk yang rantai lurusnya yang nah ini kan CH4 itu tadi metana. Kemudian ini kalau ditambah ya CH3 ini jadi etana. Ditambah tapi lurus terus gitu ya. Ini propana. Dan seterusnya di buku itu ada di halaman di halaman 6 ya. Di halaman 6 itu ada sampai C30. Ada sampai C30. Tapi yang perlu dihafal itu cukup sampai C yang C10 aja. Kalau udah di atasnya ini udah terlalu berat lah, nggak usah dihafal. Paling kalau di soal keluar juga di bawah 10 atau maksimal 10. Nah, untuk yang lurus berarti nggak ada masalah ya, tinggal dilihat aja di buku. Kalau C-nya 1 berarti metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, 4 berarti butana, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penamaan. Jadi, senyawa hidrokarbon itu nggak selamanya lurus-lurus saja kayak yang dicontohkan di sini. Ini kan lurus semua. Bisa juga ada bercabang gitu. Misalkan kayak gini. Ini kan butana, tapi kalau misalkan di sini ada cabangnya kayak gini, namanya bukan lagi butana aja gitu ya. Tapi cabangnya juga ikut diperhitungkan. Ini berarti kan di sini ada C, kemudian C. Di sini hanya 3, di sini 2 ya. Di sini nambah lagi CH3, kemudian di sini ada hidrogennya sisa 1, kemudian di sini CH3. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya bakalan pakai yang ini aja karena jauh lebih cepat. Nah, kalau cuma 4 tadi kan ini butana ya. Butana. Nah, sekarang di sini itu ada cabang. Terus namanya jadi gimana? Nah, namanya jadi ada nama cabangnya dulu baru nama senyawanya. Jadi senyawanya kan ini butana ya. Butana. Kemudian ada cabang. Nah, cabangnya ini ternyata kalau kita urutkan ya, bisa kita kasih nomor di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 2. Ini metil butana. Oke.
Mungkin masih bertanya-tanya apa itu metil ya. Yang kita tahu kan ada metana itu CH4. CH4 ini kan namanya adalah metana. Nah, kalau CH4 ini kita hilangkan satu hidrogennya. Nah, kalau satu hidrogennya dihilangkan berarti kan bisa buat berdekatan dengan atom C yang lain kayak di sini kan. Ini kan CH3. Kenapa di sini CH3? Karena salah satu jatahnya itu dipakai untuk berdekatan dengan C yang ada di sini. Oke. Karena dipakai untuk berdekatan yang ada di sini berarti hadisnya otomatis berkurang. Udah paham tadi lah ya. Nah, karena hanya sudah nggak 4, maka namanya berubah. Yang tadinya hidrogennya 4 itu namanya metana, kalau hidrogennya cuma ada 3 itu namanya berubah jadi metil. Metana jadi metil. Atau dengan kata lain ini adalah gugus ya. Maksudnya bukan senyawanya full tapi ini cuma cabangnya aja. Jadi cabang yang sebenarnya metana kemudian hanya dikurangi satu itu namanya adalah metil. Ini bisa di full screen. Lupa ini bisa di full screen. Oke. Nah, kalau begitu ada nama-nama untuk yang lain ya, untuk apa? Gugus yang lain. Atau secara umum kalau ini kan tadi namanya adalah semua ini namanya tadi adalah alkana. Kalau semuanya dihilangkan satu hidrogennya supaya bisa berdekatan dengan rantai induk, itu namanya adalah alkil. Yang ini namanya adalah alkil, yaitu alkana yang sudah dihilangkan satu hidrogennya supaya bisa berdekatan dengan rantai induk. Berarti kalau yang metana tadi jadi CH3 ya. Kemudian berarti yang ini selanjutnya metana, kemudian ada juga etana. Etana berarti CH3. Di sini CH2 ya. Kemudian ada juga CH2, CH2, CH3. Ini dari propana berarti jadi propan. Ini jadi metana jadi metil, etana jadi metil, kemudian propana jadi propil, kemudian butana jadi butil, dan seterusnya. Di buku pokoknya tinggal diganti aja yang tadinya belakangnya ana ini jadi il ya. Metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, dan seterusnya. Tinggal diganti aja bagian belakangnya ini. Oke. Ya, itu sekilas tentang penamaan ya. Mungkin kita lanjut sedikit lagi contoh-contoh yang lain. Jadi misalkan kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti nama induknya adalah heksana. Kemudian kita tahu di sini ada cabang ya.
CH3, CH3. Berarti ada 2 cabang, berarti kita tulis 2 dan nama cabangnya adalah metil ya. 2 dan 2 metil, berarti kita tulis di metil ini. Di metil heksana. Kemudian kita tahu cabangnya itu ada di nomor 2 sama nomor 3. Berarti nama lengkapnya adalah 2,3 dimetil heksana. Nah, mungkin di sini muncul pertanyaan ya. Penomoran itu dari mana? Dari kanan, dari kiri, atau bagaimana? Nah, yang tepat itu adalah kita mengambil substituen yang paling kecil. Maksudnya gini. Kalau kita taruh angka 1 di sini, otomatis yang sebelah sini jadi nomor 2, yang sini nomor 3. Tapi kalau misalkan kita taruh angka satunya dari sebelah sini, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis di sini adalah 4 sama 5. Berarti namanya nanti jadi 4,5. Dan ini salah ya. Karena harus diambil yang paling kecil. Kalau yang paling kecil di sini kan 2,3. Jadi angka satunya dimulai dari yang kiri. Kalau dimulai dari yang kanan nanti ini nomornya jadi 4 sama 5. Salah. Tapi nanti bisa juga dimulai dari yang sebelah sini, tergantung bentuk senyawanya. Jadi misalkan ada berapa nih kepanjangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. Ini di sini kan harusnya nomor 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu berarti nana. Kita ini panjangin lagi aja deh. Kalau di sini dipanjangin lagi berarti di sini ada C, di sini ada C, berarti dia nama substituennya adalah etil. Nah, kalau yang ini dinamain dari sebelah yang kiri ya. Dari sebelah kiri. Karena kalau dinamain dari sini, yang sini dapat cabang nomor 4. Kalau kita mulai cabangnya, penomorannya dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dapatnya nomor 6, jauh. Berarti namanya adalah, yang tepat adalah 4 etil nonana. Bukan, kalau dari sini berarti dia adalah 6 etil nonana. Ini yang salah, karena dimulai dari karena mendapat nomor yang lebih besar. Selalu usahakan cari nomor yang paling kecil. Oke, saya cek udah berapa menit. Udah terlalu lama kayaknya. Udah sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi tentang penamaan. Jadi kalau ada kasus-kasus yang lain gitu ya, contoh senyawa yang lebih kompleks lagi, cara penamaannya gimana, cara penomorannya gimana. Tapi intinya sekarang kita sudah pelajari, intinya tentukan dulu rantai yang paling panjang ya, rantai induknya. Ini kan rantai induknya nih, yang paling panjang. Pertama ditentukan dulu rantai yang paling panjang, kemudian ditentukan nomor substituennya yang mana, dan usahakan nomornya yang paling kecil. Yang pertama, kalian harus bisa membaca senyawanya dulu lah ya. Ada berapa C-nya, kemudian
menghitung angka satunya dimulai dari yang mana, dari sebelah kanan atau sebelah kiri, atau mungkin nanti kalau senyawanya digambar atas bawah kayak gini, dari yang atas atau yang bawah gitu ya, harus sudah bisa, baru bisa mulai ke penamaan. Ini contoh yang sederhana aja. Besok bisa jadi kan misalkan senyawanya di sini, kalau misalkan kita panjangin lagi gini kan, ternyata kesininya lebih panjang dari yang dari rantai induk. Misalkan ini kan rantai induknya 9, ini berapa nih sekarang? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti itu artinya sekarang yang jadi substituen itu adalah yang ini ya, yang ini. Karena sekarang yang paling panjang itu kalau ngitungnya ke arah atas ini, jadi dari sini ke arah atas. Nah, itu kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekarang kayaknya sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sekarang suaranya harusnya lebih keras karena kemarin kata Okto katanya suaranya kurang keras, karena emang sengaja saya kecilin biar nggak terlalu bising gitu kan, tapi ternyata malah kurang keras. Tapi sebenarnya cukup keras kalau kalian pakai headset. Oke, saya matikan.